Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal computer science atau ilmu komputer menggunakan metode Minecraft. Berikutnya adalah iterasi. Dalam pemrograman komputer, iterasi adalah pengulangan, melakukan segala sesuatu lagi dan lagi. To repeat is to iterate is to repeat. Karena bagi komputer mengulang, dia bisa lakukan dengan cepat dan dengan sangat baik, beda dengan manusia tentu saja. Rangkaian perintah atau instruksi yang komputer ikuti itu kita sebut dengan algoritma. Karena kita hanya bisa memproses suatu instruksi dalam satu waktu, maka algoritma itu harus dibuat langkah demi langkah, step by step. Sebagai contoh, ini tujuan kita adalah membuat instruksi berjalan mengitari rumah. Maka kita bisa gunakan dua perintah. Yang pertama adalah maju atau forward, turn left atau right, belok kiri atau belok kanan. Sehingga algoritma yang bisa kita susun adalah forward, turn left, forward, turn left, forward, turn left, forward, turn left. Kalau kita lihat di sini ada 8 baris pengulangan forward dan turn left. Nah, programmer itu ingin membuat lebih singkat karena semakin sedikit baris dalam kode, maka semakin sedikit pula memori yang dibutuhkan, dan semakin pendek program yang disusun, maka semakin mudah untuk mencari kesalahan apabila terjadi ketidaksesuaian selama program itu dijalankan. Bisa kita lihat di sini forward, turn left ada 8 baris dengan forward turn left-nya ada 4 kali pengulangan. Sehingga kalau kita singkat maka menjadi repeat 4 times forward and turn left. Ini bisa menghemat ruang penyimpanan di dalam memori komputer. Kode pengulangan kita bisa menggunakan loop. Perintah pengulangan itu akan menciptakan suatu loop. Tipe dari loop yang pertama adalah repeat n number of times. Ini ada 3 tangga, berarti gampang ya. Codingnya berarti naik maju 4 kali. Kita coba ya, tekan C ya, kita repeat naik maju 4 kali. Oke, sudah. Kemudian ada tipe loop, itu loop for ini menggunakan variabel yang kita sebut dengan index. Yang index ini punya angka default yang bisa kita ubah-ubah, indeks sekian, maka pengulangannya dilakukan sebanyak indeks yang kita inputkan. Apa beda repeat n dengan for loop? Kalau repeat n, pengulangan pertama dan pengulangan kedua dan seterusnya itu akan sama. Tetapi kalau for loops, karena menggunakan indeks, maka pengulangannya ini akan berbeda. Jumlah pengulangan pertama berbeda dengan jumlah pengulangan kedua dengan pengulangan 3. Sebagai contoh, kita membuat piramida. Walaupun langkahnya sama-sama forward dan left, tapi jumlah langkah ini akan menyesuaikan dengan indeks atau variabel yang kita maksudkan, sehingga jumlah pengulangan yang pertama di lantai 1 itu akan berbeda dengan jumlah pengulangan di lantai 2 dan seterusnya, dan dia akan berhenti sampai from 0 to 4-1 sampai jumlah bloknya itu berjumlah 4-1. Nah, sekarang kita lihat bedanya dengan repeat n. Ini saya duplicate, saya kasih S di belakang kata piramid untuk membedakan. Nah, ini bisa kita lihat setelah dia mengulang forward dan left 4 kali, sudah dia berhenti, tidak mengulang di lantai berikutnya. Itu beda antara for loops dan repeat n. Kemudian berikutnya adalah loop dengan tipe while.
while true ini berarti instruksi ini bisa dijalankan selama kondisi di dalam do-nya itu true ya. Kalau false berarti dia nanti nggak jalan. Jadi kalau selama dia while true, maka perintah itu akan berjalan terus selamanya ya, sampai dia dinyatakan false. Misalnya while true do eat with spoon, jadi dia akan makan terus sampai true-nya diubah menjadi false. Misalnya kita lihat oke, sementara agent belum dapat tujuannya. Goalnya itu adalah complete. Agent maju ke depan. Ketika dia maju ke depan, jika mendeteksi blok di depan, agentnya belok kanan. Oke, kita klik play. Oke, kita lihat si agent maju. Detek blok, belok kanan, maju lagi. Detek lagi, belok kanan lagi, terus sampai goalnya tercapai. Oke, dikit lagi. Belok kanan lagi, belok kanan lagi, belok kanan lagi. Oke. Nah, sudah nyampe. Loop berikutnya adalah forever. Forever loop itu ketika kita klik play, maka dia akan menjalankan program itu selamanya sampai program itu diakhiri. Contoh yang forever itu kayak dalam kehidupan sehari-hari itu yang bernafas. Jadi bernafasnya terus. Kalau dia udah mati ya udah nggak bernafas. Itu fungsi dari loop forever. Contoh forever loop misalnya ini, jika agent detect blocks di depan, maka agent belok kiri. Jika tidak, maka agent maju ke depan satu langkah. Nah, ini akan mengulang terus-menerus dengan kondisi seperti itu sampai tujuannya tercapai.